Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini saya mendokumentasikan lagi pengecasan mobil Wuling Cloud EV. Ini di baterai 33% ya. Jadi ini saya mulai di 33% jam 5.30. Kemudian nanti kita akan cas dengan kapasitas charging 7 kW atau mungkin 6 kW lebih tepatnya. Nah, ini awal ngecas jangan lupa swipe. Nah, di swipe kita terlihat ya. Jadi ini arus chargingnya mulai dari 3 ampere sampai dengan 16 ampere. Nah, di 16 ampere ini karena memang pintunya masih belum tertutup ya, tegangan juga di 207, cukup kecil ya, cukup rendah ya dibandingkan tegangan nominalnya 220. Nah, ini ketika pintu sudah ditutup atau sudah dikunci, nah ini chargingnya di 31,7 ampere atau 6 kW ya, tegangannya di 196. Durasi pengecasan hampir sekitar 6 jam ya, 6 jam 36 menit dengan KWH yang digunakan 42,81. Dan inilah akhirnya kita sweep lagi sampai ada tampilan N, baru kita cabut. Terima kasih sudah menonton. Oke, sedikit review perjalanan pengecasan mobil Wuling Cloud EV. Jadi ini saya ada beberapa data mulai dari tanggal 16, 19, 21, 24, 28 dan tanggal 2 Oktober, dimana KWH chargingnya itu ya bervariasi ya setiap kali pengecasan. Saya menggunakan charger dengan kapasitas 7 kW atau 6 kW ya, karena memang realisasinya tegangannya itu ngedrop ya dari 220 ke sekitar di bawah 200. Dan so far sudah menghabiskan sekitar 166 kWh ya, 166 kWh. Kemudian dengan durasi charging persen baterai per jamnya ya rata-rata memang di 10%. Jadi artinya dalam 1 jam itu penambahan kapasitas chargingnya ya 10%. Kemudian dan ini memang rata-ratanya di 10%, artinya charger ini ya masih tetap efektif ya, masih tetap sama, artinya tidak ada perubahan dari sisi efektivitas pengecasan. Ada beberapa yang tinggi, misalnya di sini di 10,79 karena memang ini menggunakan SPKLU ya, SPKLU. Sedangkan kalau menggunakan charger di rumah ya sekitar di 10,3, 10,6. Ini paling tinggi di sini di 10,6 dan paling rendah di 10,0 ya. Itu untuk durasi charging persen baterai per jamnya. Kemudian untuk rupiahnya ini saya hitung dari harga PLN ya di 1.699 rupiah per kWh. Dan kalau kita hitung rata-rata di sini ya estimasi KWH yang dibutuhkan untuk 0 sampai 100% itu sekitar 62 ya. Artinya di sini efisiensinya itu atau lossisnya itu sekitar variasi ya, sekitar 19 sampai 20. Yang paling rendah adalah di 18 untuk pengecasan di rumah ya. Sedangkan di PC kalau memang ini lebih efektif ya, lebih bagus kualitas chargingnya ketimbang di rumah. Untuk di rumah ini lossisnya cukup lumayan besar, antara 18 sampai dengan 20. Oke, untuk pengecasan sampai penuh masih sama ya, masih rata-rata di 106, 107. Kecuali di SPKLU, ini kan memang harga rupiah per KWH-nya beda ya, ini lebih besar ya. Jadi sekali ngecas untuk 100% itu ya sekitar 106.000. Oke, saya melakukan pengecasan itu 4 hari sekali. Jadi kalau kita lihat, kita filter di sini, kita select all saja. Nah, jadi bisa dilihat ya. Jadi memang sebelumnya saya ngecas misalnya di sini pengecasan 57.000, kemudian 3 hari itu tidak melakukan pengecasan, dan lanjut lagi hari keempat pengecasan lagi juga sama 3 hari tidak melakukan pengecasan. Untuk rupiahnya kenapa beda? Di sini misalnya 57, kemudian di sini 62, karena memang jarak tempuh yang dicapai di 4 hari tersebut memang berbeda ya. Di 72 ini kami menempuh lebih jaraknya lebih besar. Contohnya misalnya ini, kami hidden ya, kami hidden. Nah, bisa dilihat di sini lah KWH chargingnya memang lebih besar ya, karena pemulai pengecasannya baterainya lebih rendah, jadi pemakaiannya lebih besar.
Oke, ini contohnya misalnya di 4 hari terakhir. Nah, ini saya pengecasan di sini, kemudian mulai cas lagi nanti di sini, dan bisa kita lihat jarak tempuh yang ditempuh dari 100 ke 100 lagi itu ya sekitar 260 ya. 260 km. Sedangkan yang di atasnya sekitar 217 km. Oke, mungkin itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akan saya update terus data-data ini karena memang siapa tahu suatu saat dibutuhkan untuk penelitian, dan bagi yang membutuhkan datanya dan ingin membuat jurnal misalnya, bisa hubungi saya. Nanti kita sharing data dan sharing nama di jurnalnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.